Selamat datang di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad At-Dari Padang Sidimpuan. Inilah kampusnya para penuntut ilmu yang berlandaskan keislaman, keindonesiaan, dan kearifan lokal. Lebih dikenal dengan sebutan Theo-Antropo-Ekosentris, Al-Ilahiyah, Al-Insaniyah, Al-Kauniyah, dengan moto cerdas berintegritas. Konsentrasi. Mahasiswa PPG Batch 2 kelas 2K Win Sahada Padang Sidimpuan akan melaksanakan pagi anak-anak. Semuanya sehat? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anak, untuk mendapatkan keberkahan belajar kita, Bapak minta ketua kelas untuk memimpin doa bersama. Silakan ketua kelas. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita membaca doa. Doa dimulai. Bapak minta yang disebut namanya agar mengangkat tangan, kemudian katakan hadir. Jika ada yang tidak hadir, bilang sama Bapak apa alasannya tidak hadir. Kalau ada surat pemberitahuan, silakan dilempar ke meja Bapak. Paham? Paham.
Uci Rahmadani. Hadir. Baik, ada yang tidak hadir? Tidak. Bagus anak-anak Bapak semuanya, berarti semangat. Baik, untuk menambah semangat kita pagi ini, semuanya tepuk-tepuk semangat. Wah, semangat semua. Oke, anak-anak, untuk menambah kecintaan kita kepada negara, Bapak minta semuanya berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, anak-anak, untuk menambah kecintaan kita kepada negara, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah Tuhan darahku. Di sana aku berdiri dari bantu ibuku. Indonesia sebangsaku, bangsa yang tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku dan dosa semuanya. Bangga jiwanya, bangunlah untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih anak-anak. Silakan duduk kembali. Baik, anak-anak. Sebelum Bapak melanjutkan pembelajaran kita hari ini, Bapak akan membagikan tes formatif agar Bapak tahu seberapa kepahaman kalian tentang materi yang akan kita ajarkan, sehingga Bapak tahu dari mana Bapak harus memperbaiki jika ada kekurangan. Silakan perhatikan ke layar infokus kita. Perhatikan ke layar infokus kita. Silakan masing-masing mengerjakan apa yang ada pada layar infokus. Paham? Paham, Pak. Silakan. Waktunya hanya 10 menit. Ya. Sudah anak-anak, sudah siap? Sudah selesai? Sudah, Pak. Ya, Bapak minta ketua kelas untuk mengumpulkan hasilnya. Silakan. Terima kasih. Baik anak-anak, kita hari ini akan belajar materi tentang akhlak terpuji. Jadi di sini penting diketahui anak-anak, hari ini kita belajar akhlak terpuji dengan menggunakan model TPACK. Model TPACK itu seperti apa? Model pembelajaran yang menggunakan teknologi. Ya, apa saja yang akan kita pelajari pada materi hari ini? Kita akan belajar tentang apa itu akhlak, kemudian jujur, amanah, syukur, dan rendah hati. Baik, anak-anak. Untuk apa kita belajar itu semua? Agar peserta didik dapat menjelaskan pentingnya jujur, pentingnya syukur, pentingnya amanah, dan pentingnya rendah hati. Kemudian anak-anak dapat
memberikan contoh perilaku. Apa itu aman dan rendah di sekolah dan di dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi setelah belajar ini kita akan bisa menerapkan jujur, amanah dan rendah. Kemudian setelah belajar materi akhlak terpuji, anak-anak peserta didik dapat menunjukkan sikap jujur, amanah dan rendah hati kepada teman dan kepada orang lain. Baik, anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, tadi Bapak sudah menerangkan apa tujuan pembelajaran kita dan apa yang kita dapatkan setelah kita belajar materi tentang akhlak terpuji. Baik, sebelum kita lanjut pembelajaran kita, Bapak mau bertanya. Semuanya Bapak minta aktif dan menjawab. Baik, kita minggu yang lalu kita sudah belajar tentang zakat. Zakat itu dibagi menjadi dua. Zakat apa? Siapa yang bisa menjawab? Tuh, ya. Zakat fitrah, satu lagi. Oke, zakat fitrah dan zakat mal. Bapak mau tanya, boleh nggak sih orang kaya dizakati? Apa yang bisa jawab? Olah, ya boleh. Ya, orang kaya tidak boleh dizakat. Karena mampu. Yang berhak menerima zakat itu adalah tidak termasuk orang kaya. Apa yang terjadi kalau ada orang yang tidak jujur? Siapa yang bisa menjawab? Ya, berdosa. Ada lagi. Kalau kita tidak jujur itu bagaimana? Ayo, kalau kita tidak jujur dijauhi Ada yang juara satu di sini? Coba siapa yang juara satu angkat tangan? Nah, juara satu. Siapa namanya? Hisam. Hisam juara satu. Boleh nggak Hisam juara satu sombong? Tidak, Bon? Kenapa kita tidak boleh sombong? Berdosa. Kenapa berdosa? Karena yang boleh sombong itu hanya Allah. Ya, yang boleh sombong hanya Allah. Baik, anak-anak. Oke. Kemudian Bapak mau bertanya, kenapa kita harus bersyukur kepada Allah? Pengen tahu? Kenapa kita harus bersyukur kepada Allah? Karena diberi kesehatan. Coba, alhamdulillah. Baik, anak-anak, Bapak akan menampilkan sebuah video tentang akhlak terpuji. Silakan konsentrasi menontonnya, karena dengan video ini, dengan video yang Bapak tampilkan, nanti semuanya mengambil kesimpulan. Bapak akan bagi kalian menjadi dua kelompok dan mengambil kesimpulan. Apa kesimpulannya? Silakan dipresentasikan ke depan dengan menggunakan laptop dan infocus yang kita punya. Bisa ya? Bisa, Pak. Oke. Assalamualaikum. Yuk jadi bagian dari kebaikan. Ada ya? Nampak jelas? Masya Allah, Uma Jelas senang videonya? banget lihat laporan hasil kegiatan kalian di sekolah. Mantul nih anak Uma dan Abah. Alhamdulillah. Iya, makasih Uma. Kan Uma juga yang nemenin kita belajar. Uma juga mantul. Mantap betul. Tahun ini prestasi Rara juga. Masya Allah, terpilih sebagai murid TK berprestasi. Hafalan surat terbanyak.
Terus dapat bintang terbanyak. Soalnya nggak pernah telat. Mulai. Terus murid pertama yang lancar baca tulis. Terus hafal perkalian. Nggak ada yang bisa ngalahin Rara. Dan predikat murid TK terbaik tahun ini adalah Rara dari kelas Pinter TKB 1. Rara. Selamat ya. Bukan lagi ah. Ya Predikat ampun, murid TK mau terbaik sampai tahun berapa ini kali videonya diputar terus, Ra? Emangnya kenapa? Kanusa Iria nggak bisa jadi murid berprestasi kayak Rara. Oh ya, Uma kan janji kasihin hadiah buat Rara. Astagfirullah. Bukan. Mulai deh sombongnya. Merasa hebat. Sekarang nagih-nagih hadiah ke Uma. Kalau murid berprestasi harus dikasih hadiah kan? Nah, sesuai dengan janji Uma, ini hadiah untuk Rara. Wah, makasih Uma. Dan ini untuk Nusa. Hah? Loh, masa kok dapat hadiah juga? Tahun lalu Uma juga udah kasih kan? Iya Uma, kan Kanusa nggak juara, nggak prestasi. Murid yang prestasi kan cuma Rara. Astagfirullah, Ra. Kok jadi gitu sih ngomongnya? Rara, di mata Uma kalian itu anak yang berprestasi. Hah? Jadi kalian berdua berhak mendapat hadiah. Bangga sama diri sendiri boleh, tapi nggak boleh sombong. Tuh, Nggak boleh merendahkan orang lain. tuh kan? Ya sayang? Sombong. Rara nggak sombong kok. Ra, tahu nggak kalau sombong itu temannya siapa? Hah? Temennya setan. Suka ngerendahin orang lain, merasa dia paling hebat. Kayak siapa yo? Jadi Rara temennya setan dong. Kalian ingat nggak cerita tentang iblis yang tidak taat kepada Allah untuk sujud kepada Nabi Adam? Iya. Nah, iblis merasa sombong karena diciptakan dari api. Sementara Nabi Adam diciptakan dari tanah. Lalu Allah murka karena iblis merasa dirinya lebih hebat dari Nabi Adam. Nah, sejak saat itu iblis diusir dari surga dan ditetapkan jadi penghuni neraka. Astagfirullah. Ampunin Rara ya Allah. Rara nggak mau jadi temennya setan. Rara janji nggak sombong lagi, nggak akan rendahin orang lagi. Pokoknya Rara nggak mau jadi temennya setan. Maafin Rara ya Uma. Kanusa. Iya, nggak apa-apa. Jangan sombong lagi. Kalau gitu, kadonya nggak usah dulu ya. Jangan Uma. Iya, kalau Nusa sih nggak apa-apa. Kadonya jangan diambil. Nah, anak-anak, tadi adalah cara merubah satuan berat dari ons ke kilogram. Semoga kalian semua sudah paham ya. Ya Pak. Pak. Kalau gitu, sekarang kita adakan kuis. Baik Pak. Nanti tugasnya difoto dan dikirimkan ke Bapak ya. Iya Pak. Oke. Waktunya 15 menit dari sekarang. Waduh, mendadak banget, Pak. Waduh. 1000 ons, 200 ons. Tinggal kirim.
Heru 73. Nusa 95. Alhamdulillah. Syifa 90. Alhamdulillah. Dan nilai tertinggi diraih oleh Abdul dengan nilai 100. Selamat untuk Abdul ya. Makasih. Nah, sekarang Bapak akan memberikan satu tugas kelompok, yaitu menghitung berat barang-barang yang ada di rumah, lalu diubah jadi kilogram atau ounce. Jangan lupa memakai masker dan hand sanitizer saat kalian berkumpul ya. Baik, Pak. Kalau ini berarti kita harus ubahnya dari gram ke ons ya? Iya benar. Dul, kita udah beres nih. Kamu gimana? Aduh, dikali apa dibagi ya? Hah? Kenapa, Dul? Ini nih, Abdul bingung. Hah? Loh, kemarin kan nilai kuis kamu 100, Dul. Iya. Kemarin itu Abdul salin jawabannya dari internet. Oh, jadi kemarin nilai 100 itu hasil copy paste. Itu namanya curang, Dul. Abdul begitu pasti karena nggak ngerti sama pelajarannya kan? Jujur itu membuat hati tenang. Ya Nusa. Sebaliknya, kalau kita curang, bikin hati jadi gelisah. Walau nilai 100, tapi kamu sendiri tetap nggak ngerti kan? Iya. Dulu, Syifa juga sama kayak kamu, Dul. Suka nggak ngerti kalau belajar online. Paham? Yang ini 10 gram. Oh gitu. Selamat untuk kalian semua, karena kalian semua mendapatkan nilai 100. Dan yang paling penting, selalu jujur dalam mengerjakan tugas, bukan mengambil jalan pintas. Oke anak-anak, semangat terus belajarnya dan tetap jaga kesehatan. Iya Pak, semangat belajar ya teman-teman, jaga kesehatan ya. Anak Bapak seru nontonnya? Ya, apa yang kalian dapat dari menonton video tentang anak terpuji? Ayo. Jujur. Lalu apa lagi? Rendah hati. Iya, nggak boleh Baik, anak-anak Bapak akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Jadi kelompok yang sebelah sini kelompok yang kiri Bapak itu kelompok 1, kelompok yang kanan Bapak kelompok 2. Bapak minta setiap kelompok mempresentasikan hasil dari diskusinya. Paham ya? Setelah itu Bapak minta setiap kelompok menampilkan hasil diskusinya dengan menggunakan laptop dan layar infokus kita. Nanti hasil dari diskusi itu akan Bapak upload ke YouTube. Paham ya? Pengertian akhlak adalah sikap perilaku dan perbuatan yang mencerminkan nilai-nilai moral yang baik dan sesuai dengan ajaran agama Islam. Akhlak terpuji mencukupi segala tindakan yang mendatangkan kebaikan bagi diri sendiri, orang lain dan lingkungan serta mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Pak, kelompok 2 mau bertanya, bagaimana contoh akhlak terpuji pada guru? Kami akan menjawab pertanyaan kelompok 2. Lihat ke layar info. Guru mengucapkan salam berbicara sopan dan tidak memotong pembicaraan. Assalamualaikum.
Bagaimana sikap rendah hati siswa pintar? Akan menampilkan ke layar Infokus, perhatikan di depan. Seorang siswa yang pandai dalam pelajaran membantu temannya yang kesulitan belajar tanpa merasa sombong atau merendahkan. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih kelompok 2 telah memberikan persentasenya. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Baik, anak-anak, aplaus buat kita semuanya yang sudah semangat. Tepuk tangan. Kelompok 1 bagus, kelompok 2 bagus, semuanya bagus. Untuk apresiasi hadiah buat kalian semuanya ya. Nanti silakan berjajan di kantin 1.000 per orang, free dari Bapak, gratis. Ya, tepuk tangan buat kita semuanya. Gimana ya? Baik, anak-anak, perhatikan ke layar Infokus. Bapak akan menyampaikan pembelajaran atau penutup pembelajaran intisari. Bapak akan mengambil kesimpulan. Perhatikan ke depan, anak-anak. Baik, anak-anak, perhatikan ke layar Infokus kita. Bapak akan menerangkan secara singkat apa sih itu akhlak. Akhlak adalah sikap, perilaku, dan perbuatan yang mencerminkan nilai-nilai moral yang baik dan sesuai ajaran agama Islam. Moral itu apa? Moral itu adalah aturan yang tidak tertulis. Contoh, di hadapan Bapak Guru kalian harus sopan. Maju Hisam, sini nak. Nah, ini si Hisam, ya. Hisam jadi Bapak Guru, Bapak jadi si Hisam. Contoh ya. Nah, sudah. Kalau ada Bapak Guru lewat, begini boleh nggak? Tidak, Pak. Boleh. Jadi kalau sama Bapak Guru harus sopan. Oke, Pak. Ya. Aturan itu tidak tertulis, nak. Tetapi kalau itu kita kerjakan, itu akan menjadi indah. Bagus ya? Itu adalah norma. Dengarkan, Rasulullah sudah menyampaikan al-adabu fauqal ilm. Kalau dia pintar, ada teman-temannya yang nggak bisa diajari. Sini temanku ajari, gitu ya. Itu adalah pengertian akhlak baik. Jadi kalau kita yang berakhlak itu akan mendatangkan kebaikan untuk siapa? Untuk diri sendiri. Untuk lingkungan. Tengoklah kalau anak-anak berakhlak, tengok sampah dipungut. Kepada siapa akhlak itu harus kita? Pertama kepada orang tua. Kita sudah tiba di akhir atau penghujung pembelajaran kita. Silakan nanti Bapak akan bagikan link. Perhatikan ke layar Infokus kita. Ini video, silakan ditonton di rumah. Jadi nak, YouTube itu juga baik kalau kita gunakan untuk kebaikan. Ini silakan ditonton video YouTube. Setelah itu silakan dikerjakan tugasnya melalui Google Form yang Bapak kirimkan, ya. Ini ada di
email link ini akan Bapak bagikan. Silakan semuanya masing-masing mengerjakan melalui handphone masing-masing. Pak, nggak punya handphone, pinjam dulu handphone ayahnya ya. Nah, supaya nanti bisa mengerjakan dan ayahnya bisa mengkontrol apa yang kalian kerjakan. Paham ya? Nanti setelah kalian menonton, tugas yang Bapak bagikan nanti akan masuk ke laptop Bapak. Nanti nilainya akan Bapak kembalikan ke handphone masing-masing. Paham ya? Baik. Doa setelah belajar. Silakan. Sebelum mengakhiri pengajaran, marilah kita berdoa. Berdoa